semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sudah semangat semuanya. Udah pada sarapan? Apa Udah. Oke, Bu minta coba dulu dilihat samping kanan kirinya atau di bawah mejanya ada nggak masih sampah di bawahnya? Kalau ada silakan diikuti buang ke tong sampah. Ada baiknya kita sebelum mulai pembelajaran kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Siapa kita kelas mana? Silakan dibikin. Ini silakan dibikin. Ada yang tidak hadir? Main bola? Biar lebih afdol kita baca surah pendek dulu ya sebelum kita mulai pelajarannya. Kita baca surah Al-Ikhlas sama-sama. Sebelumnya pada pertemuan minggu lalu, Adik masih ingat pembelajaran kita? Apa Amanda? Itu pembelajaran kita yang akan dijelaskan pada hari ini. Sebelumnya kita ukur ada yang bisa membacakan rukun iman? Ija, silakan dibaca. Gimana? Rukun iman adalah satu beriman kepada Allah, dua beriman kepada malaikat Allah, tiga beriman kepada kitab Allah, empat beriman kepada Rasul Allah, lima beriman kepada hari akhir, enam beriman kepada qadar dan Allah.
ada serahkan beberapa gambar. Dari keempat gambar yang disediakan, siapa yang tahu ini gambar apa? Banjir. Banjir. Kemudian yang kedua, Kebakaran. ketiga, Gedung. yang keempat, Longsor. dari keempat gambar ini merupakan contoh dari kiamat Sukro. Nah, dari kejadian bencana alam seperti yang Ibu contohkan pada gambar keempat yang ada di papan tulis, itu merupakan tanda dari kiamat kubro sebelum terjadinya kiamat kubro, di mana dengan terjadinya beberapa bencana alam, maka kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengenali yang namanya hari akhir, yang dimana sebagai contoh tidak hanya dikatakan sebagai mengimani saja, kita juga harus bertindak lanjut dalam melaksanakan yang namanya iman kepada hari akhir. Misalnya ada yang terkena bencana alam, bagaimana yang bisa kita lakukan? Menghindar, kurang tepat. Apa kira? Kalau ada misalnya salah satu dari anak-anak ibu sekalian yang terkena bencana, kawan-kawan yang lain yang tidak terkena bencana, apa yang harus kalian lakukan sama orang itu? Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika ada yang terkena bencana. Nah, dari penjelasan itu sebelumnya berkaitan dengan materi kita, yaitu iman kepada hari akhir. Apa itu iman? Saya meyakini. Sedangkan hari akhir, oke. Jawaban yang sudah diutarakan oleh teman kita itu sudah benar. Jadi iman kepada hari akhir itu merupakan rasa percaya atau yakin dari seseorang terhadap hari akhir. Yang mana hari akhir itu merupakan hari di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur dan kehidupan manusia pun akan berhenti. Nah, dari hari akhir atau hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dengan kiamat sugro. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasannya hari akhir itu akan terjadi, dan salah satu
penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti lalat yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Nah, dari kelima ayat tersebut, 2 kali Allah bertanya kepada umat manusia, apakah mereka tahu apa itu dan kapan terjadinya hari kiamat. Nah, akan tetapi itu merupakan retorika atau pertanyaan yang tidak perlu atau tidak dapat dijawab manusia sama sekali, karena yang menjawab pertanyaan tersebut sudah ada di dalam Al-Quran. Yang keempat itu bunyi arti dari ayat keempat Al-Qari'ah. Pada hari itu manusia seperti lalat yang berterbangan. Maksudnya pada hari itu manusia seperti orang yang bingung, tidak tahu kemana arahnya dan apa yang harus mereka lakukan. Dan sedangkan ayat yang kelima artinya gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Jika gunung saja seperti bulu yang dihamburkan, apalagi kita sebagai manusia, ya kan? Kemudian apa saja itu tanda-tanda hari akhir itu? Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Apa itu contohnya? Tanda-tanda kecil. Banjir atau bencana alam. Apa lagi nak? Kebakaran. Dan termasuk itu ke dalam bencana alam. Laki-laki menyerupai perempuan. Begitu sebaliknya kan? Ya. Kemudian kematian termasuk enggak? Tidak termasuk. Kematian yang berkaitan dengan pembunuhan. Minuman keras pun merajalela. Terus contoh dari tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda besarnya nak? Matahari terbit dari barat. Ya, betul. Matahari terbit dari barat. Kemudian munculnya jam 5. Dan apa tadi yang kamu sebutkan? Munculnya apa? Dajjal. Terus yang paling kamu ingat tanda-tanda besar dari hari akhir. Ada nggak yang tahu? Ya, justru tidak. Itu juga termasuk. Itu merupakan golongan orang-orang yang berdosa. Dari tanda-tanda hari akhir. Kemudian peristiwa pada hari akhir yang akan terjadi. Ada yang tahu? Tidak?
kebangkitan. Yaumul Masyar. Yang kedua, itu hari perpengumpulan. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Itu hari perhitungan. Yang keempat, Yaumul Mizan. Itu hari pertimbangan. Dan yang terakhir itu Yaumul Jaza. Atau hari pembalasan. Nah, dari Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan, di mana semua yang sudah mati itu akan dibangkitkan kembali. Kemudian Yaumul Masyar, dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan yang ketiga Yaumul Hisab, dan akan diperhitungkan. Yang diperhitungkan pada hari itu adalah amal atau perbuatan selama di dunia, baik itu amal baik dan amal buruk. Kemudian Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, di mana setelah dihitung amal baik dan buruknya, maka akan tibalah masanya hari pertimbangan, di mana apabila timbangan amal baiknya lebih berat, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung. Sedangkan yang amal buruknya yang lebih berat, maka akan masuk neraka dan termasuk golongan orang yang merugi. Dan yang kelima itu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, dari setiap perbuatan umat manusia selama di dunia, dari tahapan perhitungan, kemudian ditimbang, dan akan ada yang namanya hari pembalasan. Baik itu amal baik dan buruk yang telah dia lakukan akan mendapat balasan. Kalau misalnya amal baiknya yang lebih banyak, dia akan mendapatkan surga. Sedangkan amal buruknya yang lebih berat, maka akan diberi balasan masuk neraka. Terus pada materi selanjutnya itu hikmah dari peristiwa hari akhir. Yang pertama, semua anak-anak itu tanpa kalian sadar akan meningkatkan rasa iman kepada Allah. Rasa iman kepada Allah. Kemudian mendapatkan pelajaran untuk memperkuat ibadah kita. Kemudian itu hikmahnya membuat kita menjadi sadar bahwasanya manusia itu termasuk makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan dari Allah. Apalagi nama? Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi iman kepada Allah? Yang dijelaskan tadi kan ada. Kalau misalnya amal
membagikan LKPD? Silakan perhatikan bagian yang pertama. Di situ ada kotak-kotak yang berisi huruf kaca dan di atasnya ada instruksi, yaitu temukan kata-kata pada tabel di bawah ini kemudian ditarik. Nah, ada kan poin-poin katanya. Silakan dicari. Kalau misalnya kamu tidak jumpa apa kata yang ada di sini, silakan dicari. Kemudian pada bagian yang kedua, silakan buka. Di sini itu seharusnya kalian menggunting dan menempel. Tapi berhubung ibu lupa mengabari kalian untuk membawa gunting, kalian tulis saja di mana bagian yang tepat posisinya. Sesuaikan dengan gambar, oke? Sudah paham? Oke, beri waktu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanya ya. Bilang.
nama-nama kalian semua. Kalau ibu klik, dia akan otomatis memilih nama kalian. Dan yang terpilih nanti silakan dipilih kotak yang nomor 1, 2, atau 3. Sudah paham? Bisa kita mulai? Wahyuni. Silakan masuk. Di sini ada 3 kotak. Ini nomor berapa? Nomor 2. Silakan. Oke, jawabannya benar. Silakan. Yang kedua, kita cari lagi. Silvi. Kotak nomor berapa? 3. Oke, benar. Kasih dulu aplaus untuk si Silvi. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kita apa lagi? Ica. Bisa kolom kotak nomor 1 ya. Oke, terima kasih Ica. Terima kasih aplaus untuk si Ica dulu nak. Dari ketiga yang sudah maju tadi, jawabannya sudah benar. Dari ketiga orang yang tunjuk untuk maju ke depan, silakan maju. Silakan maju ketiga yang sudah tunjuk. Silakan di sini. Ini ada ilustrasi ya. Berhubung mereka sudah berani maju dan mencoba, maka mereka dapat hadiah. Silakan kembali. Nah, berhubung cuma 3 orang yang terpilih dan yang tidak mendapat, jangan berkecil hati. Ada juga hadiah dari ibu untuk kenang-kenangan ya nak. Jangan dilihat dari harganya ya nak. Semoga bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk mengajikan.
dapat? Satu lagi. Oke. Sudah? Makasih nak sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Jadi untuk pembelajaran kita yang kita laksanakan pada hari ini mengenai iman kepada hari akhir, Ibu tunjuk satu orang untuk menunjukkan ke depan. Kepada Mira silakan nak maju ke depan, kemudian sampaikan apa yang sudah kamu dapatkan setelah mempelajari materi iman kepada hari akhir. Ada kawan-kawan. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk Maira. Saya bisa menunjukkannya lagi, lebih lengkap lagi. Ica, mari ke depan. Ketika peristiwa dari hari akhir, saya meningkatkan rasa takut akan Allah. Buat kita lebih taat ibadah. Contoh kiamat subuh. Kiamat subuh ialah kiamat kecil seperti bencana alam. Kiamat kubro, kiamat besar. Contoh matahari yang bersih. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi, dari penyampaian kawan-kawannya itu sudah benar. Dan dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini merupakan pelajaran yang menumbuhkan rasa iman kita kepada Allah, membuat kita menjadi lebih taat dalam beribadah dan menyadari bahwasannya setiap manusia itu merupakan manusia yang lemah dan membutuhkan pertolongan dari Allah. Maka dari itu, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya bisa menerapkan pembelajaran kita pada kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan, silakan dihafal Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Sudah? Ya. Oke. Berhubung waktu kita sudah habis, maka Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.